mau menyenangkan Tuhan loh. Amin. Ubah mindset kita. Ya. Supaya kita benar-benar kita mempersiapkan diri kita. Karena yang untung bukan saya, saudara sendiri yang untung. Amin. Ya. Nah, yang kedua dikatakan murid itu juga harus dimurnikan. Nah, kenapa? Ada 3 hal. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 dan 6 dikatakan ada 3 jenis orang Kristen. Yang pertama dikatakan ya, kalau Kristen yang tangguh yang tadi hanya 20% itu, ya. Itu dia caranya berbuah, tapi tetap perlu dibersihkan, ya. Kemarin istri saya ngomong ini, kalau mau nanam cabai yang rimbun cabenya, ya. Kalau ujung-ujungnya masih belum keluar cabai, potong. Nanti cabenya itu akan rimbun. Ya. Nah, kadang saudara dan saya juga digituin sama Tuhan. Amin. Dipotong, yang gak penting-penting dipotong. Cuma kelihatan daun doang, kelihatan rimbun-rimbun doang. Cuma kelihatannya orang Kristen, kelihatannya. Tapi kalau itu membuat menghalangi saudara berbuah, Tuhan pasti potong. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah itu dipotong, dibersihkan. Itu aja yang sudah termasuk kriteria Kristen murid yang tangguh. Sudah. Apalagi yang lain. Apalagi yang sudah bukan dipotong dan carangnya dibuang, dibakar. Masuk dalam api yang kekal. Nah jadi saudara seperti tadi saya katakan ya. Yang namanya murid-murid itu adalah orang yang mau dimuridkan. Ya, begitu juga saudara. Di dalam penggembalaan artinya ya adalah domba yang bersedia digembalakan. Kalau digembalakan gembalanya di depan menggembalakan dia melenceng. Ya mau diapain saudara? Itulah domba yang tersesat. Tetap dicari sama gembala saudara. Ya. Tetapi itu dia sulit untuk bertumbuh. Ya. Nah saudara ada hal yang perlu diperhatikan. Ya, tipe-tipe domba seperti ini. Yang pertama dikatakan ya, sulit bersekutu. Padahal gereja itu fungsi yang namanya persekutuan. Ibadah ini persekutuan. Koinonia. Ada lagi yang pelayanan meja, diakonia. Membantu orang-orang susah. Ya, yang sakit. Yang kurang makan, yang gak bisa sekolah. Ya. Itu gereja pun ikut membantu saudara. Amin. Nah tetapi yang pertama, yang paling utama di dalam fungsi gereja itu koinonia, persekutuan. Di dalam persekutuan ada komunikasi. Kalau gak ada persekutuan gimana? Kita bisa tahu ini orang susah apa enggak, ini orang sakit apa enggak, ini orang gak sekolah. Kita gak bisa tahu gitu. Betul saudara? Makanya tiap minggu saudara harus ke gereja. Ya, ikut kul. Nah, kul ini lebih bagus lagi saudara. Kenapa? Kalau gereja saudara cuma dengar satu arah gak bisa interupsi. Interupsi. Saya mau tanya dong. Gak bisa saudara. Tapi kalau saudara di kul, saudara bisa tanya jawab. Tukar pikiran. Amin. Disitulah saudara semakin bertumbuh kalau ikut kul. Ya. Di sini ada beberapa gembala kul, boleh bangkit berdiri gembala kulnya. Nah, ini ada gembala kul, ada gembala kul, ada gembala kul ya. Coba tengok ya. Saudara yang belum kul, tinggal pilih yang paling ganteng mana. Ya. Nah, saudara ya, atau yang paling cantik yang mana? Saudara datengin mereka. Saya mau dong bertumbuh. Karena waktunya harus bertumbuh. Amin. Silakan duduk. Ya. Nah, saudara, yang kedua saudara adalah orang-orang yang kalau digembalakan sulit dikoreksi. Ya. Nah, 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 3 katakan gini. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah.
dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Kita udah kasih tahu. Kita udah kasih tuntunan. Kita udah samperin sudah. Tapi ada anak orang-orang tertentu yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, saudara, ini yang membahayakan di dalam penggembalaan, saudara ya. Jadi ujung-ujungnya apa? Dia nggak mau digembalakan, nggak mau dikoreksi, cari gembala lain yang cocok, ya. Belum tentu benar. Karena kalau saudara cari yang cocok terus, saudara akan pindah-pindah gereja. Karena kalau gembala yang benar, dia nyatakan kebenaran. Dia nyatakan firman Tuhan. Bukan apa yang saudara inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Amin. Ya, kita harus paham benar apa yang Tuhan mau dalam diri saudara dan saya. Ya. Nah, saudara, kita masuk tahun 2024 ini kan suruh bangkit dan menjadi terang. Ya. Jadi arti bangkit dan menjadi terang ini ada 3 hal, saudara. Ya. Yang pertama, taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Yang kedua, menyelesaikan amanat agung. Yang ketiga adalah berbuah. Ya. Nah, yang pertama taat kepada tuntunan. Ini seperti waktu zaman bangsa Israel dituntun keluar sama Tuhan dari kegelapan di Mesir, dari perbudakan, dia harus keluar. Dan pada saat itu Tuhan menuntun mereka di padang gurun untuk masuk tanah Kanaan. Di situ dikatakan bahwa taat pada tuntunan Tuhan secara radikal. Firman Tuhan di dalam Keluaran 40 ayat 36 sampai 38 begini. Apabila awan itu naik ke atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Anytime. Setiap waktu kalau awan itu, tiang awan itu naik, artinya siap-siap berangkat. Walaupun baru 1 hari pantek-pantek ya. Kemahnya baru juga dipasang. Tapi itu awan naik. Udah harus jalan. Gak bilang gini, aduh capek. Baru juga selesai. Gak ada tuh zaman itu, saudara. Ya. Begitu juga saudara kekristenan, saudara. Kita harus belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena tuntunan Tuhan itu membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keluar dari perbudakan kepada berkat yang melimpah di tanah Kanaan. Siapa yang mau diberkati tempat ini? Ya. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus peka terhadap tuntunan Tuhan supaya kita tidak salah langkah. Di dalam Yosua 3 pun dikatakan gini. Ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Ya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Allahmu yang diangkat para imam. Yang memegang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya. Nah, di sini sudah generasi berikutnya, tadi generasi Musa. Itu tiang awan, tiang api. Generasi Yosua itu berbicara tabut suci. Tabut Allah diangkat, kita harus siap berangkat. Jadi ini ada satu tuntunan. Jadi untuk mereka ikut tuntunan, ya, mereka juga Tuhan menuntut umat Israel untuk menguduskan diri. Supaya apa? Supaya umat Israel mengerti. Ya, mengerti apa yang Tuhan mau. Harus kita ini hidup benar, hidup kudus. Kita harus mencari Tuhan. Memisahkan diri kita dari duniawi ini. Nah, setuju katakan amin. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Bukan itu. Tapi cara-cara dunia. Ya, hal-hal yang membuat saudara berdosa. Tinggalkan. Jangan dilakukan terus. Kalau dilakukan terus,
kita tidak akan melihat tuntunan Tuhan. Tiba-tiba saja, saudara. Seperti Pastor D yang dari Australia itu sampaikan ke Pak Niko. Bahwa tahun 2024 dikatakan adalah tahun tiba-tiba. The sudden year. Artinya bisa tiba-tiba ada sesuatu. Ya. Kalau saudara dan saya tidak siap di dalam Tuhan. Kita akan panik, saudara. Kita akan keteteran. Jadi kita harus siapkan hidup kita. Supaya tahu tuntunan Tuhan. Supaya tahu kita mengenal suara Tuhan. Ya. Seperti barusan kita sebelum ibadah kita selalu doa untuk persiapan. Ya. Kita doa persiapan, saudara. Selama 1 jam kira-kira. Dan di situ Tuhan nyatakan. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Ya. Ada penglihatan mengenai ulat. Yang mungkin kecil, saudara. Kalau saudara pernah lihat ulat yang memakan daun. Ya, kalau ulat itu cuma 1. Bisa diignore, saudara. Tapi kalau didiemin, itu ular menjadi besar, ulat itu menjadi besar, daunnya habis. Dan dia bertelur makin banyak, itu pohonnya bisa habis, saudara. Begitu juga kehidupan saudara dan saya. Ulat itu berbicara hal-hal yang kotor di dalam kehidupan kita. Jangan disimpan, saudara. Jangan dibiarkan. Ya. Saudara pasti tahu kok apa yang gak benar dalam hidupmu. Ya. Jangan disimpan. Beresin sama Tuhan. Yesus juga katakan amin. Nah kemudian saudara, supaya kita juga bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 16-17 katakan begini. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mati sebelum waktumu? Ya. Ayat ini berbicara dalam arti saudara, ya, dia jangan terlalu dekat dengan tabut. Waktu Yosua itu katakan kepada orang-orang Israel pada saat Imam Lewi mengangkat tabut, ya, kamu harus ikutin. Tetapi jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, saudara tiba-tiba yang ngangkat tabut belok kiri, saudara terus. Ya, atau terlalu jauh nggak kelihatan itu beloknya kemana sih. Nah seperti itu. Sama juga saudara. Maksudnya terlalu dekat. Itu dikatakan dalam Amsal 3 ayat 7 dikatakan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya. Jangan merasa diri kita, oh saya udah orang Kristen udah lama. Apalagi saya udah pelayanan. Saya bisa pelayanan luar biasa. No saudara. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya. Jangan menganggap diri kita sendiri yang bijak. Ya. Bahkan sok rohani seperti apa yang dipikirkan sendiri. Belum tentu kebenaran. Ya. Makanya Rasul Paulus katakan kalau ada pernyataan Roh Kudus, ya, harus diuji. Ya, harus diuji. Kalau diuji, kita akan pasti, ya, oh ini Tuhan yang bicara. Ya. Ya seperti tadi doa pagi, ya. Ada beberapa Tuhan kasih lihat dan saling konfirmasi satu dengan yang lain. Nah, itu menguji, saudara.